Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Jumat 13 September 2024. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Yuni Syalfani. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, setelah penantian panjang sebanyak 342 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara akhirnya menerima surat keputusan pengangkatan. Penyerahan surat keputusan pengangkatan P3K digelar di Aula Kantor Bupati Batubara kemarin yang dihadiri penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi beserta unsur Forkopimda Batubara, dan kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembagian santunan kepada para anak yatim sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya penjabat Bupati Batubara bersama Forkopimda menyerahkan langsung surat keputusan pengangkatan P3K formasi 2023 yang bertugas di Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Batubara. Penjabat Bupati Batubara Heri Wahyudi mengatakan surat keputusan pengangkatan P3K ini baru diserahkan sekarang karena harus mencocokkan seluruh data sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Sebagaimana diketahui, perekrutan P3K formasi tahun 2023 di lingkungan pemerintah Kabupaten Batubara diwarnai dugaan kecurangan. Hingga kini polisi telah menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus perekrutan P3K. Suatu perjalanan proses di mana data-data yang diberikan ini kan harus sesuai dengan data akurat yang selama ini mungkin ya banyak perjalanan dalam pengeskan ini sudah sama-sama memahami, dan hari ini tidak ada persoalan ya bagi seluruh tenaga P3K ini sudah menerima SK untuk Kabupaten Batubara. Ya pemirsa, 3 karyawan PT SAE dikeroyok puluhan karyawan pekerja di depan pintu gerbang proyek pembangunan PLTA Simarboru Tapanuli Selatan. Akibat pengeroyokan tersebut, 3 karyawan mengalami luka dan 1 unit mobil operasional milik perusahaan mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Beginilah rekaman video amatir saat terjadinya pengeroyokan antar karyawan PT Sinar Avanoska Emas yang terjadi pada Februari 2024 lalu. Kerusuhan antara karyawan PT SAE dipicu akibat adanya informasi dugaan pemotongan gaji karyawan dan pemberhentian karyawan secara sepihak. Koordinator HSE dan Humas PT SAE Nurman Ahmad mengatakan informasi pemotongan gaji dan pemberhentian karyawan secara sepihak tersebut tidak benar dan merupakan informasi hoaks. Pemotongan gaji yang dilakukan oleh perusahaan merupakan pembayaran untuk BPJS Ketenagakerjaan karyawan. Berdasarkan peraturan perusahaan yang telah ditetapkan pada peristiwa pengeroyokan tersebut, 6 pelaku telah ditahan dan telah menjalani beberapa kali persidangan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan 12 September lalu oleh Majelis Hakim yang dipimpin Azari Priyanda Ginting dengan agenda pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Sori Tua Agung Tampu Bolon menuntut ke-6 terdakwa 4 tahun penjara. Sementara itu, korban yang menjabat sebagai koordinator HSE dan Humas PT SAE berharap kepada majelis hakim agar memberikan vonis atau hukuman yang setimpal kepada para terdakwa. Ya, apa ini kita konfirmasi untuk Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan masyarakat peduli demokrasi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor SKPD Terpadu meminta agar Mendagri mencopot PJ Bupati Padang Lawas yang diduga melakukan rotasi dan juga mutasi jabatan karena adanya kepentingan politik ke salah satu paslon Bupati Palas.
Para pendemo meminta dan mendesak agar Mendagri mencopot penjabat Bupati Padang Lawas, Ardan Nur Hasibuan. Ardan Nur Hasibuan dinilai ada dugaan berpihak ke salah satu paslon dengan merotasi pejabat di jajaran pemerintah Kabupaten Palas. Aksi sempat rusuh pada saat para pendemo memaksa masuk ke kantor Bupati Padang Lawas, namun dapat dicegah oleh pihak keamanan dari polisi, TNI, dan juga Satpol PP. Koordinator aksi Tondi Sarasi Lubis menilai banyak kejanggalan serta adanya kepentingan yang dilakukan oleh PJ Bupati Padang Lawas terkait mutasi para pejabat serta ada dugaan kepentingan proyek terkait pengesahan RAPBD yang dianggap prosesnya dipaksakan. Tondi menegaskan jika aksi ini tidak digubris, ia bersama masyarakat lainnya akan turun kembali dengan massa yang lebih besar lagi serta akan melakukan aksi yang sama di depan kantor Mendagri Jakarta. Kita harus bergabung dalam aliansi masyarakat Indonesia Perjuangan menyampaikan aspirasi terkait permohonan kepada Mendagri agar PJ Bupati Padang Lawas segera dicopot dari Kabupaten Padang Lawas dan PJ Bupati Padang Lawas. Dianggap mempersulit terbitnya KTP dan kartu keluarga baru, puluhan massa pendukung bakal calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2024 mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sambil membawa sejumlah poster, puluhan massa tergabung dari Gerakan Masyarakat Anti Mafia Pemilu melakukan orasi di depan pintu masuk kantor di Dukcapil Labura di Jalan Lintas Sumatera Desa Si22 Kecamatan Kualu Selatan. Para pengunjuk rasa menuntut agar Dinas Dukcapil segera menerbitkan KTP dan KK baru Ahmad Rijal sebagai calon bupati yang berpasangan dengan Darno. Calon bupati pindah domisili dari Kabupaten Labuhan Batu ke Labura agar pada saat berlangsungnya Pilkada 2024, calon bupati bersama keluarga dapat memiliki hak suara. Koordinator dan penanggung jawab aksi Ihsan mengatakan bahwa calon bupati melalui orang kepercayaan datang ke Dinas Dudis Capil Labura untuk pengurusan penerbitan KTP dan KK baru. Namun karena kurangnya informasi perbedaan domisili dengan tujuan alamat pindah, menyebabkan Kades Si22 tidak mengeluarkan surat keterangan rekomendasi sebagai dasar di Dukcapil menerbitkan KTP dan KK baru pemohon. Ini adalah hak setiap warga negara untuk mendapatkan identitas dan kewajiban negara dalam hal ini Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk mengeluarkan identitasnya. Jadi terkait kepala desa sendiri bagaimana? Yang kami akan coba lagi mengkonfirmasi kepala desa yang dituju, yang kemarin beliau menolak dengan alasan katanya Haji Rijal. Informasi yang setelah kami konfirmasi ke desa, alamat yang dituju itu pihak desa menyatakan bahwa alamatnya itu tidak jelas atau berupa tanah kosong. Dengan informasi yang kami terima dari pihak desa, makanya kami sampaikan kepada Pak Ibnu tersebut sebagai kuasanya daripada Pak Ed agar memperbaiki alamat yang benar kepada pihak desa dan juga melakukan permohonan kepada kepala desa untuk mengeluarkan surat keterangan. Pemirsa, proyek pengelolaan keanekaragaman hayati Kabupaten Kota Taman Kota Penyambungan menuai polemik dari sejumlah kalangan masyarakat. Revitalisasi penataan Taman Kota Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal menuai polemik dari sejumlah kalangan masyarakat. Pasalnya bangunan air mancur dan pohon-pohon besar yang berusia puluhan tahun ini akan dihancurkan dan ditebang. Sementara Tanam Kota Penyambungan salah satunya lokasi ruang terbuka hijau yang menjadi nadi agar populasi udara tetap terjaga. Proyek Dinas Lingkungan Hidup Mandailing Natal pada kegiatan penataan Taman Kota Penyambungan tahun anggaran 2024, proyek ini bersumber dari dana DAU senilai 600 juta lebih yang dikerjakan dari CV Cakrawala Angkasa. Sejumlah kalangan masyarakat menilai penataan Tanam Kota Penyambungan untuk menghilangkan ikon Penyambungan sebagai ibu kota Kabupaten Mandailing Natal dengan dalih untuk mengusir para pedagang kaki lima yang mangkal di Taman Kota. Artinya
melalui APBD Meneliling Natal tahun 2024 ini melakukan pembukaan lokasi ini, dibuat katanya panggung, tapi saya belum lihat apanya, gambarnya dan juga tempat penghormatan. Kalau itu benar, saya sangat menyayangkan selaku warga yang mengetahui proses pembangunan dari masjid ini. Kenapa saya menyayangkan? Seharusnya ini dimodifikasi ataupun ditata dengan baik, ataupun tumbuhannya ditambah, ataupun dibuat bentuk lingkaran atau bagaimana, tapi jangan dipotongin pohon-pohon yang ini. Selama ini kita lihat kan sudah menjadikan isu hal-hal yang tidak mengenakkan lah kita dengar selama ini, karena banyak kita dengar laporan-laporan terjadi di taman ini kan tidak berfungsi, hanya ke tempat jadi apa namanya, tempat orang pacaran, tempat-tempat orang pacaran lah begitu. Jadi banyak sisi negatifnya. Jadi pimpinan kita mempunyai ide membuatkan taman ini dibuatkan seperti panggung, nanti bisa kita manfaatkan untuk acara-acara tertentu. Petugas unit reaksi cepat Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan melakukan razia dengan menyisir 2 warung internet di kawasan Jalan Klambir 5, Deli Serdang. Warnet ini menjadi sasaran razia petugas kepolisian setelah adanya informasi masyarakat terkait dugaan praktik judi online di dalam warnet tersebut. 2 lokasi warung internet di kawasan Klambir 5 Deli Serdang ini menjadi sasaran razia petugas unit reaksi cepat Satreskrim Polrestabes Medan. Setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan adanya praktik judi online yang dilakukan di warnet tersebut, petugas melakukan penyisiran dan memeriksa para pengunjung di 2 lokasi warnet. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas mendapati adanya bukti bahwa 2 lokasi warnet tersebut melakukan praktik judi online dengan 2 cara berbeda. Di lokasi warnet pertama, para pemain judi online yang juga merupakan pengunjung warnet melakukan penyetoran modal awal bermain judi dengan seorang perempuan yang bertindak sebagai operator. Sementara di warnet lainnya, para pemain judi online ini melakukan penyetoran modal berjudi online secara mandiri dan memainkannya di komputer warnet. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Jama Kita Purba mengatakan pihaknya mengamankan 11 orang, 1 diantaranya wanita. Perbedaan, kalau kita lihat di belakang tadi ada tersangka yang perempuan, itu merupakan operator, berarti depositnya melalui operator. Sedangkan yang di warnet Nina ini tanpa operator, dan sebelumnya mereka sudah punya deposit sendiri melalui aplikasi Dana. Kemudian kami setelah melaksanakan tes tes urin, dari 11 orang yang diamankan ini, 10 orang ternyata positif menggunakan sabu-sabu demikian. Jajaran Polres Tanah Karo meringkus 7 pelaku sindikat pencurian sepeda motor. 2 pelaku merupakan residivis kasus yang sama. Sindikat pencurian sepeda motor di Kabupaten Karo berhasil diungkap oleh Polres Tanah Karo. Pengungkapan ini dirilis Kapolres Tanah Karo AKBP Eko Yulianto didampingi Kapolsek Brastagi AKP Henry Tobing dan sejumlah perwira Polres Tanah Karo. 7 tersangka memiliki peranan masing-masing, mulai dari mengamankan lokasi, mencuri, menyimpan hingga penada sepeda motor. 2 tersangka merupakan residivis dalam kasus yang sama. Korban warga Brastagi yang kehilangan sepeda motor di depan rumahnya menindaklanjuti laporan tersebut. Unit Reskrim Polres Brastagi segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap 2 pelaku utama, yakni SS dan HM di Gongsol, Kecamatan Merdeka, dan dilakukan pengembangan dan menangkap 4 pelaku tambahan, yakni HS, MWS, JG, dan ES. 1 tersangka penada AS juga berhasil dibekuk di Brastagi. Para pelaku ini tidak selalu bekerja bersama-sama, namun mereka saling mengenal dan juga merencanakan aksi dalam kelompok kecil beranggotakan 2 hingga 3 orang. Dari hasil penangkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 unit sepeda motor hasil curian.
Jadi pengungkapan ini berawal dari tidak menyetujui motor yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 di Gang Pelita, Kelurahan Tambak Lau, Mulga 2, Kecamatan Brastagi, Kabupaten Karo. Dari peristiwa ini bisa kita ungkap, kita kembangkan. Jadi tersangka sebanyak 7 orang dan peristiwanya terdapat 8 peristiwa, baik di Wilkum Polres Tanah maupun di Wilkum Polres Dairi. Seorang pemancing ikan diserang seekor buaya ganas dan diseret ke dalam alur Sungai Simangalam, Desa Simangalam, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labura. Akibatnya korban mengalami luka berat. Inilah video korban dalam kondisi kaki kiri luka berat pasca diserang seekor buaya ganas di Sungai Simangalam saat diselamatkan dan dievakuasi oleh warga dan dibawa ke rumah sakit. Meskipun Sungai Simangalam merupakan tempat habit sungai muara, sedikitnya 2 orang tewas dan sejumlah nelayan luka-luka korban dari keganasan penghuni sungai. Meskipun ada larangan dan peringatan tertulis di sepanjang pinggir sungai, namun korban hobi memancing ikan tidak menghiraukan dan sudah sering menyalurkan hobinya memancing ikan di Sungai Simangalam tersebut. Korban Ipan Ritonga menjelaskan sekitar jam 5 sore kemarin saat ia selesai memancing dan akan pulang, terlebih dahulu membersihkan kaki di pinggir sungai secara tiba-tiba, kaki kiri korban digigit buaya dan diseret ke dalam alur sungai sejauh 2 meter. Dan sempat 2 kali korban ditenggelamkan buaya. Sedangkan salah seorang rekannya berupaya menolong mencoba meraih tangan korban. Di saat genting datang, seorang nelayan sedang melintas di atas perahu langsung berupaya menyelamatkan korban. Dengan cara memukul buaya tersebut dengan sebatang kayu, setelah buaya melepaskan gigitannya, korban langsung dievakuasi ke tepi sungai. Datanglah, jadi aku bilang, Pak tolong aku Pak, Pak tolong. Iya dek, sabarlah. Motornya lagi muat itu. Tak berapa menit kemudian, nyampe lah motor buah ini bang. Iya bang. Gitu dinaikkan aku ke motor buah ini, sampai di pertengah jalanan, masuklah motor aster. Iya bang. Dioker lah ke situ, dari situlah kumat. Iya bang. Itu kan kurasa nyampe lah sejam di sentak orang kumat. Ya pemirsa, Kementerian Dalam Negeri meminta seluruh kepala daerah yang maju dalam kontestasi Pilkada serentak untuk mengambil cuti. Terkait hal tersebut, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan segera mengambil cuti kampanye pada 25 September mendatang. Sesuai arahan Menteri Dalam Negeri, seluruh kepala daerah yang akan ikut maju dalam kontestasi Pilkada serentak wajib mengajukan cuti. Hal ini sesuai dengan surat edaran Mendagri. Dalam surat edaran tersebut mengatur tata cara dan persyaratan cuti di luar tanggungan negara bagi kepala daerah yang mengikuti pilkada. Hal ini diberlakukan agar kepala daerah yang ikut pilkada tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya. Wali Kota Medan Bobi Nasution yang ikut maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara akan mengajukan cuti sesuai aturan KPU. Menantu Presiden Joko Widodo ini menjelaskan dirinya akan mulai mengambil cuti pada 25 September mendatang sesuai ketentuan yang diberlakukan KPU. Bahkan harusnya pon. Ketetapan KPU saja. Tanggal berapa boleh? Jadi ketetapan KPU masa tanggal 25. Tanggal 25 saya sudah ngajuin. Sudah ngajuin. Terima kasih. Harusnya pon. Ya, pemirsa, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapanuli Tengah menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tengah melakukan pelanggaran administrasi terkait tata cara dan pelaksanaan penerima pendaftaran pasangan bakal calon.
Hal tersebut dikatakan Ketua Bawaslu Kabupaten Tapteng, Sinta Sarina Pitupulu setelah mengikuti rapat koordinasi di KPUD Tapteng. Pasca terbitnya surat keputusan KPU RI terkait dibukanya kembali penerimaan pendaftaran pasangan bakal calon di daerah yang terdapat calon tunggal. Menurut Sinta, setelah dilakukan klarifikasi selama 2 hari terhadap Ketua KPUD Tapteng beserta 4 komisioner, Bawaslu Tapteng menilai KPUD Tapteng terbukti melanggar administrasi karena tidak menerapkan PKPU dan petunjuk teknis secara baik dan benar ketika menolak pendaftaran pasangan Masinton Mahmud pada masa akhir perpanjangan penerimaan pendaftaran. Atas pelanggaran administrasi tersebut, Bawaslu Tapanuli Tengah mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPUD Tapteng untuk lebih mencermati seluruh aturan dan perundang-undangan yang tertuang dalam PKPU dan petunjuk teknis terkait penyelenggara pemilu. Pada surat rekomendasi yang diberikan kepada KPUD Tapteng tersebut wajib dicermati selama 7 hari. Jika KPUD Tapteng tidak berkenan menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu, maka akan dikenakan sanksi administrasi dan bisa pula berujung ke ranah hukum pidana. Tugasnya itu dengan aturan-aturan yang berlaku, jangan ada yang terlewat. Kalau memang ada yang terlewat, ada dia pemahaman yang kurang pas atau. Ya pemirsa, TVRI sebagai lembaga penyiaran publik harus lebih peka dalam menyuguhkan berbagai program dan berita untuk disiarkan sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat disajikan setiap harinya. TVRI Sumatera Utara sebagai televisi lokal memiliki kewajiban untuk menyiarkan konten lokal yang sangat erat kaitannya dengan masyarakat Sumatera Utara. Hal itu disampaikan Direktur Program dan Berita LPP TVRI, Arif Adi Kuswardono, saat berdiskusi dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Utara dan sejumlah Ketua Tim Perencana dan Pengendali dan Ketua Tim serta sejumlah pegawai. Dalam diskusi yang berlangsung, berbagai masukan disampaikan oleh Direktur Program dan Berita kepada pegawai TVRI Sumatera Utara terkait dengan peningkatan kualitas kerja demi menjaga eksistensi TVRI sebagai corong informasi kepada masyarakat. Sementara itu, pegawai TVRI Sumatera Utara juga diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang sedang dihadapi dan menjadi penghambat kerja. Pada kesempatan itu, Direktur Program dan Berita berharap agar program yang disiarkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan program hiburan, TVRI juga harus menyajikan dalam bentuk yang lebih kekinian sehingga selalu dinanti oleh seluruh pemirsa. Untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan bersama, diharapkan seluruh pegawai dapat bekerja sama dengan baik. Di Sumatera Utara sebagai media penyiaran di Sumatera Utara ya, harus mampu menangkap keinginan harapan ya dari masyarakat Sumatera Utara. Kemudian bidang-bidang yang bidang-bidang yang meminta perhatian itu banyak sekali. Nah, ini tidak mudah dan juga tidak ringan. Nah, tapi saya yakin TVRI Sumatera Utara dengan kerja keras ya, dengan koordinasi, dengan kreativitas akan mampu melayani masyarakat dengan baik. Konten-konten daerah memang jelas akan menjadi porsi yang utama dari siaran TVRI Sumatera Utara. Nah, yang paling penting lagi, terutama televisi, memang saat ini mendapat tantangan yang tidak ringan, terutama setelah kehadiran dengan media sosial ya, kemudian kemajuan teknologi informasi. Tapi kalau kita mampu menyuguhkan program yang menarik, yang baik, yang edukatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pasti akan menonton. Pemirsa, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Profesor Maidin Gultom bersama Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Masyarakat Danau Toba, Sintua Edison Manurung menandatangani nota kesepahaman dan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai upaya mewujudkan nilai Tridharma perguruan tinggi. Penandatanganan MOU antara kedua belah pihak dilakukan di Aula Kampus Unika Santo Thomas, Jalan Setiabudi, Medan, dalam rangka bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Rektor Unika Santo Thomas Medan, Profesor Maidin Gultom mengatakan, dengan adanya kolaborasi bersama KMDT akan semakin mengokohkan komitmen Unika Santo Thomas dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam berbagai sektor. Rektor berharap ke depan MOU yang
dilakukan dapat diimplementasikan dan membangun kolaborasi secara bersama. Unika Santo Thomas selalu berupaya agar kehadirannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat maupun bagi dunia pendidikan tinggi. Rencana pendirian perguruan tinggi negeri di kawasan Danau Toba yang digagas KMDT merupakan salah satu langkah strategis mewujudkan percepatan pembangunan pendidikan dan pariwisata. Pihaknya mendukung rencana pendirian Universitas Negeri Danau Toba Resort Internasional dan saling menguatkan dalam merealisasikan program-program yang saling menguntungkan. Jadi saya sebagai rektor merasa bangga karena kenapa? Rupanya Unika Santo Thomas ini adalah salah satu universitas yang ditunjuk oleh Ketua KMDT untuk bisa bekerja sama dalam rangka pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata yang mendunia. Ketua Umum KMDT Edison Manurung menyampaikan terima kasih atas dukungan dan komitmen Rektor bersama Sivitas Akademika Unika Santo Thomas Medan mengembangkan kerjasama dengan KMDT dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pendirian permohonan Universitas Danau Toba Negeri Resort Internasional, kami mengharap kepada Presiden Jokowi dan juga Presiden terpilih Prabowo agar ini dapat diwujudkan karena misi KMDT adalah mitra strategis pemerintah, yaitu salah satu misi KMDT SDM unggul. KMDT saat ini berkolaborasi dengan sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan untuk meningkatkan sinergitas dalam rangka mewujudkan percepatan pendirian Universitas Negeri Danau Toba Resort Internasional. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara mengecam keras tindakan pengeroyokan terhadap pemain sepak bola putra kontingen Sumut yang diduga dilakukan oleh kontingen Papua Barat di Aceh. KONI Sumut akan memanggil langkah tegas dan meminta korban melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Berdasarkan rekaman kamera pengawas milik hotel ini memperlihatkan saat atlet sepak bola kontingen Sumatera Utara dikawal oleh petugas kepolisian tiba dan masuk area hotel untuk beristirahat. Setelah melakoni pertandingan cabang olahraga sepak bola putra di Stadion Haji di Murutala, Banda Aceh. Namun secara tiba-tiba, korban yang merupakan kapten kesebelasan tim sepak bola PON Sumut bernama Alif Eka Rizky diserang secara brutal oleh sekelompok orang yang diduga merupakan oknum kontingen Papua Barat. Akibat pengeroyokan tersebut, korban menderita luka parah di bagian hidung. Ketua KONI Sumut John Ismadi Lubis membenarkan kejadian tersebut. KONI Sumut telah menyampaikan ke Save the Missions atau CDM di Aceh untuk melaporkan tindakan ini ke Polda Aceh. Karena menurutnya ini bukan kecurangan, melainkan tindakan kriminal karena terjadi di luar lapangan. Menanggapi adanya tudingan tim sepak bola Sumut melakukan tindakan sepak bola gajah atau bermain dengan kecurangan, menurutnya Sumut yang sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya wajar melakukan rotasi pemain dengan memainkan pemain lapis kedua. KONI Sumut berharap agar PON ini dapat dimaknai dengan sebaiknya, bukan justru diwarnai dengan rasa kebencian serta tindakan kekerasan. Bahwasanya pemain sepak bola kita pulang ke hotel, ditunggu semua orang Papua Barat, kemudian dikeroyok di sana. Dan saya sudah minta CDM kita di sana untuk melaporkan ini ke Polda. Kenapa? Karena ini bukan kecurangan, ini adalah kriminal. Ya, karena di luar lapangan, di hotel ditunggu dipukulin. Jangan sampai nanti masyarakat Sumatera Utara marah. Ya, kita minta supaya itu diproses secara hukum di Aceh. Ya pemirsa, sementara itu cabang olahraga Wusu Pekan Olahraga 2024 sejak kemarin mulai dipertandingkan di Gedung Serbaguna Dispora Provinsi Sumut berlangsung hingga tanggal 15 September mendatang. Pertandingan cabang olahraga Wusu digelar di Gor Disporasu, Deli Serdang, Sumatera Utara
Pertandingan hari pertama cabang olahraga Wusu pada Pekan Olahraga Nasional 21 Aceh Sumut akan memperebutkan 6 medali emas nomor taulu, cangkuan putra dan putri, taijin kuan putra-putri, serta mankuan putra-putri. Selain itu, hari pertama Wusu PON 21 Aceh Sumut juga mempertandingkan sejumlah nomor lainnya, seperti penyisihan nomor ganda putra-putri, kelas 48 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 65 kg, 70 dan 75 kg. Nomor Wing Chun, Wooden, Dumi, putra dan putri yang baru pertama kali di PON juga akan dipertandingkan. Wusu di Sumatera Utara ini dari sononya memang barometernya di Indonesia adalah Sumatera Utara. Kalau kita lihat baik di nomor taulu maupun nomor sanda, kita minta kita juara umum di sini. Karena biasanya di PON-PON sebelumnya juga kita bisa jadi juara umum. Ya saya melihatnya setiap main di PON, karena PON ini adalah Pekan Olahraga Nasional, di mana diharapkan puncak atlet-atlet Indonesia kita muncul di sini. Dan saya melihat sejak PON di Jawa Timur dan seterusnya, saya melihat selalu ada peningkatan. Cabang olahraga Wusu PON 21 Aceh Sumut akan digelar pada 12 hingga 15 September. Sebanyak 29 medali emas, 29 medali perak, dan 40 perunggu diperebutkan dari 29 nomor yang dipertandingkan. Pemirsa, cabang olahraga Wusu mulai dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024. Mulai 12 September hingga 15 September 2024 di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumut di Jalan William Iskandar Deli Serdang menjadi lokasi pertandingan salah satu cabang olahraga bergengsi. Pertandingan cabang olahraga Wusu kategori sanda dan taulu resmi dimulai pada ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumut 2024 berlangsung di Gedung Serbaguna Pemerintah Provinsi Sumut, Jalan William Iskandar Deli Serdang. Lokasi pertandingan cabur Wusu ini dinilai akan menjadi pusat perhatian masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Hal tersebut diprediksi karena Wusu merupakan salah satu cabang olahraga yang bergengsi dan bertabur medali. Para cabur Wusu, para atlet akan memperebutkan sebanyak 29 medali emas yang akan disumbangkan ke kontingen masing-masing. Pada ajang PON 2024 kali ini, Wusu mempertandingkan 29 nomor, yakni 16 nomor putra dan 13 nomor putri yang terdiri dari 2 kategori, yaitu sanda dan taulu, dan diikuti oleh 28 kontingen provinsi. Ketua Panitia Pelaksana Wusu PON 2024, Darsen Song, mengatakan antusiasme masyarakat Sumut terhadap olahraga Wusu cukup baik dan lokasi pertandingan diprediksi setiap harinya akan banyak dihadiri penonton karena cabur Wusu Sumut selama ini dikenal sebagai salah satu cabur penyumbang banyak medali emas bagi kontingennya. Pada pagi hari ini dan per saat ini semua berjalan lancar. Jadi kegiatan Wusu pada PON 21 2024 ini diikuti oleh 28 provinsi untuk memperebutkan 29 set medali. Dan pada hari pertama ini ada 4 nomor final yang akan memperebutkan medali. 2 atlet asal Jawa Timur kembali memborong 2 medali emas di kelas 1 meter putri dan 3 meter putra perorangan di venue kolam renang Selayang di Dispora, Sumatera Utara, Kota Medan kemarin. Kontingen yang identik dengan warna hijau ini sukses menyapu bersih 2 emas yang diperebutkan pada nomor papan 1 meter putri dan papan 3 meter putra. Pada nomor papan 1 meter putri, Jawa Timur meraih podium tertinggi melalui Gladys Lariesa Garina Hagakor yang mendapat nilai tertinggi 245,20 sekaligus meraih medali emas keempatnya di PON tahun ini. Gladys kembali tampil dominan dari 5 kali loncatan di atas papan dan membuka perlombangan dengan pemukau. Teknik inward dive atau melompat ke belakang dengan rotasi ke depan dengan 1,5 somersaults dalam posisi pike sukses membuat penonton berdecak kagum. Dengan hasil ini, Gladys memastikan medali emas mengalihkan Adreva Rastri Putri dari Sumatera Selatan yang meraih perak dengan nilai 173,70.
dan Wakil DKI Jakarta Nur Mufidah Sudirman yang pulang dengan perunggu usai membukukan 171,20. Selain Gladys, Jawa Timur pada hari ini juga meraih medali emas melalui Aldinsyah Putra Raffi yang turun di nomor papan 3 meter putra. Dia mendapat nilai tertinggi 353,70 dari 5 loncatan yang dilakukan. Bagi Aldinsyah ini merupakan emas pertama sepanjang penampilannya di 3 edisi PON. Dia mengalahkan wakil DKI Jakarta Tri Anggoro Priambodo yang meraih perak dengan 312,50 dan Muhammad Ridho Akbar asal Sumatera Selatan dengan nilai 308,25. Secara keseluruhan Jawa Timur telah mengemas 5 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Sementara DKI Jakarta mengoleksi 3 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Sementara itu pemirsa, kontingen renang Indah Sulawesi Selatan membuat kejutan di PON ke-21 tahun 2024 Aceh Sumut. Mereka berhasil meraih medali emas renang Indah kategori tim. Sulawesi Selatan berhasil mematahkan dominasi DKI Jakarta. Mereka selalu unggul dalam 2 penampilannya pada PON 2024 di kolam renang Selayang Dispora Sumatera Utara Medan pada Kamis sore. Sulawesi Selatan membukukan nilai 137,732. Tim ibu kota memperoleh nilai 134.868,7. Medali emas menjadi milik Sulawesi Selatan, sedangkan DKI Jakarta harus puas dengan medali perak. Distribusi medali hanya 2 karena peserta renang Indah kategori tim hanya diikuti 4 kontingen. Selain Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta, terdapat pula Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kapten tim renang Indah Sulawesi Selatan Nurfa Nurul Utami mengatakan bahwa latihan selama kurun waktu 1 tahun tidak sia-sia. Ia sangat bangga dengan raihan medali emas ini dan mengungkap PON 2024 merupakan PON yang ketiga yang diikuti. Kami selama di Makassar mulai latihan sudah hampir lebih setahun lebih. Tentunya sangat bangga, apalagi kami tim Sulsel ini PON ketiga kami dan baru pertama kalinya kami bisa meraih tim emas di nomor tim. Kontingen gulat asal Medan memperoleh medali terbanyak dalam tes event gulat PON ke-21 yang diselenggarakan di venue PON di Gedung Olahraga Kota Binjai. Binjai sebagai tuan rumah sukses menggelar tes event pada cabang olahraga gulat PON 21 Aceh Sumut yang berlangsung 11 hingga 13 September 2024 di Gedung Olahraga GOR Jalan Jambi, Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Binjai Selatan. Pada turnamen memperebutkan piala wali kota ini, tim dari Medan dan Binjai saling berbagi gelar juara umum untuk 2 kategori pertandingan. Medan berhasil keluar sebagai juara umum kategori KU17 dengan koleksi 4 emas dan 2 perunggu. Unggul 1 medali atas Jawa Timur di urutan kedua yang meraih 4 emas dan 1 perunggu, sedangkan di posisi ketiga 4 Kalimantan Timur yang mendulang 1 emas dan 3 perunggu. Binjai sebagai tuan rumah cukup puas dengan raihan sebagai juara umum kategori KU13 setelah berhasil mengoleksi 2 emas dan 2 perak. Sekretaris Daerah Pemko Binjai, Irwan Syah Nasution, mewakili Wali Kota Binjai ditunjuk untuk memberikan trofi piala serta mengalungkan medali kepada para pemenang. Sekdako Binjai Irwan Syah Nasution menjelaskan pergelaran tes event cabur gulat memperebutkan piala wali kota sukses digelar, seluruh tim bertanding dengan menunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Sama kita saksikan tadi yang berebutkan piala Bapak Wali Kota kejuaraan junior ini adalah olahraga yang menggembirakan. Meskipun sangat keras, tapi saya lihatnya olahraga menggembirakan. Jadi terima kasih kami. Pemirsa, atlet pencak silat asal Sumatera Utara berhasil mengalahkan atlet asal Aceh pada babak perempat final pertandingan pencak silat PON ke-21 Aceh Sumut dengan skor 11-34. Hasil ini memastikan Sumut lolos dan melaju ke semifinal dalam kategori kelas tanding. Sulasmin Ali Marisa, atlet pencaksilat asal Sumatera Utara berhasil lolos ke semifinal setelah mengalahkan Radiansah, atlet pencaksilat asal Aceh dalam laga perempat final PON ke-21 Aceh Sumut. Di babak pertama, Sulasmin menang mudah dengan skor 1-16. Di babak kedua, Radiansah juga tak bisa berbuat banyak dan akhirnya kalah dengan skor 7-27.
Selanjutnya laga ditutup dengan skor telak 11-34 untuk kemenangan Sulasmin Ali Marisa. Sebelum mengikuti PON, Sulasmin mengaku telah mempersiapkan diri dengan melakukan pemusatan latihan di Bandung selama 2 tahun terakhir. Ia juga menargetkan medali emas pada PON 21 kali ini. Dengan kemenangan akhirnya Sulasmin Ali Marisa, atlet asal Sumut, berhasil melaju ke babak semifinal yang dilaksanakan di GOR Veteran Disporasu. Hari terakhir cabur balap sepeda jarak jauh 119 km dengan rute start alun-alun Sergai dan finish di Parapat Simalungun terdapat 11 riders balap sepeda dari 6 provinsi bersaing di nomor individual road race jarak jauh putra. 3, 2, 1, go! Ke-11 riders yang bersaing pada nomor ini yakni Lucky Braga Pratama dan Muhammad Fahri dari Jawa Barat, Deska Raya Adia dan Muhammad Farel Alfarizi dari Jawa Tengah, Dimas Nur Fadil Rizky, Ahmad Zulaiman mewakili Yogyakarta, kemudian Rizky Aditya Noval dan Muhammad Syelhan Nur Rahmat dari Jatim, Dendra Aditama Purniawan dan Aditya Suryadi Putra dari Kaltim, serta Chandra Ramdhani dari Bali, serta start dari alun-alun Sergai. Para riders ini nantinya akan melintasi rute Kota Tebing Tinggi, Kota Pematang Siantar, dan akan finish di Parapat Kabupaten Simalungun. Riders dengan jarak waktu tercepat akan didaulat sebagai pemenang. Sejauh ini Jawa Timur menjadi kontingen terkuat di cabur balap sepeda yang diperlombakan di Kabupaten Sergai dengan menyabet 14 medali emas. Pada nomor individual time trial putra 30 km lewat Muhammad Andi Royan dan ITT putri 20 km melalui Dewi Kala Mulia Sofa, serta di nomor tim time trial putra 40 km melalui pasangan Januar Alki Zulkarnain dan Muhammad Syelhan, serta TTT putri 20 km lewat pasangan Syahla Syafiah dan Nihayatu Zain Asyafi. Ya, pemirsa, sementara itu Jawa Timur kembali menyapu bersih medali emas pada nomor tim time trial kategori putra sejauh 40 km dan putri 20 km. Persiapan fisik dan stamina menjadi kunci keberhasilan atlet sepeda asal Jawa Timur. Atlet asal Jatim peraih medali emas pasangan putra diraih pasangan Januar Alki Zulkarnain dan Muhammad Syelhan Nur Rahmat dengan catatan waktu 48 menit 4 detik. Sedangkan pasangan putri asal Jawa Timur peraih medali emas Syahla Safia dan Nihazatu Zain As-Sofi dengan catatan waktu 28 menit 16 detik. Perlombaan dengan menampilkan nomor tim time trial untuk kategori putra sejauh 40 km dengan start dari alun-alun Sergai, berputar di simpang imigrasi Terminal Lama Tebing Tinggi dan finish di alun-alun kembali. Sedangkan pasangan putri sejauh 20 km start dari Sergai menuju Tebing Tinggi berputar balik di Kampung Pon. Hari kedua pelaksana balap sepeda dengan menurunkan 14 tim untuk putra dan 8 tim untuk putri. Januar Alki Zulkarnain mengatakan keberhasilannya menyabet medali emas dengan pasangan Muhammad Syelhan dengan menjaga kebugaran tubuh yang fit dan prima, cukup istirahat serta latihan persiapan balap sepeda PON ke-21 Aceh Sumut. Akibat diguyur hujan malam tadi, pertandingan semifinal DKI Jakarta versus Jabar dan Bali versus Sumut terpaksa ditunda akibat kondisi lapangan yang tidak memungkinkan untuk digelarnya pertandingan. Terlihat suasana di lapangan Cerdas Lubuk Pakam Deli Serdang yang akan digelar babak semifinal cabang olahraga kriket pada PON 2024 Aceh Sumut. Terlihat pagi ini petugas lapangan masih melakukan pengurasan air yang menggenangi lapangan akibat diguyur hujan malam tadi. Sementara dijadwalkan untuk pertandingan hari ini yaitu semifinal DKI Jakarta versus Jabar dan Bali versus Sumut. Akibat adanya penundaan pertandingan, para atlet kriket terlihat mengisi waktu dengan tidur dan pemanasan dengan bermain bola kaki. Asisten pelatih kriket tim Bali Karta mengatakan bermain bola kaki dilakukan sebagai pengganti berlari untuk pemanasan dan sambil menunggu lapangan kering. Pemirsa, 18 orang atlet balap sepeda jarak pendek yang tergabung pada grup B Putri mengikuti lomba balap sepeda jarak 30 km pada PON 21 Aceh Sumut. Start lomba balap sepeda grup B Putri jarak 30 km ini dimulai dari depan Tugu Beca Kota Pematang Siantar dan finish di Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. 18 atlet balap sepeda pada grup B Putri jarak pendek 30 km ini berasal dari 10 provinsi di luar Pulau Jawa.
Legenda bidang sepeda road race Sondi Saborno menjelaskan, lomba balap sepeda jarak pendek 30 km ini 18 atlet akan melintasi rute yang telah ditentukan. Dimulai start dari Jalan Merdeka dan melintasi Jalan Ponegoro, Jalan Sutomo, Jalan Sudirman, Jalan DI Panjaitan Kota Pematang Siantar dan akan berakhir di garis finish Kota Wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Tim Kabadi Putri asal Sumut berhasil menembus semifinal cabur kabadi kategori nasional style pada Kamis siang yang digelar di Gedung Olahraga GOR Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Setelah sebelumnya berhasil menumbangkan tim Kabadi NTB dan Aceh, kini tim Kabadi Putri kalah tipis dari pesaingnya tim Putri Kabadi Lampung. Permainan penuh ketegangan terlihat tim Putri Kabadi Sumut yang sempat tertinggal angka, kemudian berhasil mengejar hingga membalikkan skor untuk Sumut menjadi 35-33. Namun keberuntungan masih belum berpihak kepada Sumut. Lewat halangan double pemain Lampung, rider Kabadi Putri Sumut gagal menambah poin. Hingga pertandingan berakhir skor berbalik menjadi 35-36 untuk kemenangan tim Lampung. Insiden protes juga terjadi. Tim Kabadi Sumut merasa wasit kurang jeli dalam melihat peluang poin yang dilakukan tim Sumut. Pelatih tim Kabadi Putri Sumut Yuki mengatakan anak didiknya siap dan tetap bertegak kepala untuk tahap-tahap selanjutnya. Pemirsa, Kepolisian Resort Tebing Tinggi melalui Satlantas melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan perlintasan sepeda menuju Parapan dalam rangka pelaksanaan road bike balap sepeda PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut. Hari ini merupakan kegiatan road bike balap sepeda PON 21 tahun 2024 Aceh Sumut dengan start dari alun-alun Sergai finish di Pantai Bebas Parapan. Maka Polres Tebing Tinggi terlibat mengatur jalur lintas yang harus dilakukan pengamanan lintasan. Kasat Lantas AKP Agnes Juwita melalui Kanit Patroli Ibda MTP Marpaung mengatakan saat ini dilakukan penutupan jalur sementara yang dilintasi balap sepeda dan menempatkan petugas untuk berjaga di persimpangan sementara. Rekayasa lalu lintas ini dilakukan di sejumlah titik yang dilalui untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan selama kegiatan berlangsung. Rekayasa lalu lintas hari ini Kamis 13 September 2024 dilakukan pada pukul 10 hingga dengan pukul 13.00 WIB dengan menutup jalan mulai dari gerbang tol Tebing Tinggi sampai dengan Simpang Ancol Kabupaten Sergai. Kanit Patroli Ibda Marpaung menghimbau kepada pengendara agar pendukung kegiatan PON ke-21 khususnya balap sepeda yang merupakan salah satu tempat perlintasan kegiatan PON ke-21 Aceh Sumut. Jelang PON 21 tahun 2024 yang ada digelar di Kabupaten Langkat, pada cabang olahraga Sambo, para guru SMA dan SMP menggelar berbagai pertandingan olahraga. PON 21 tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada 16 September mendatang di Gedung Serbaguna Kecamatan Stabat merupakan momen bersejarah bagi masyarakat Langkat untuk pertama kalinya. Menyikapi kegembiraan ini, para guru yang bernaung di Unit Pelayanan Terpadu Pendidikan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat pagi tadi menggelar berbagai pertandingan olahraga sekaligus mensosialisasikan Pekan Olahraga Nasional. Berbagai pertandingan olahraga tradisional dilaksanakan diantaranya tarik tambang, lari goni, dan lomba makan kerupuk. Berbagai perlombaan ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi sesama guru SMA dan SMP se-Kabupaten Langkat dan Kota Binjai dan untuk menyambut PON di Kabupaten Langkat serta memeriahkan HUT RI yang sempat tertunda. Perlombaan yang berlangsung di Gedung Peknasus Kabupaten Langkat ini dimulai sejak pagi hari hingga menjelang sore. Tadi mengundang anak yatim, kita berikan satu anak yatim, kita berdoa bersama untuk jasa-jasa para pahlawan kita, dan sangat luar biasa. Tahun ini ternyata lebih meriah daripada tahun yang lalu, alhamdulillah. Ini semua berkat kerja keras dari ketua panitia dan seluruh jajaran panitia yang telah membantu. Dan pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku esok pada hari Sabtu 14 September 2024. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Marta Manurung berjumpa kembali bersama Sobat BMKG yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Sabtu 14 September 2024.
Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Langkat dan Deli Serdang. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Deli Serdang, Binjai, Medan, Langkat, Serdang Bedagai, dan Simalungun. Untuk dini hari masih diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di Mandailing, Natal, dengan suhu udara 15 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 71 hingga 99%. Arah angin bertiup dari utara hingga barat dengan kecepatan angin 4 hingga 19 km per jam. Pada tanggal 12 September 2024 terpantau tidak ada titik panas di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir yang kencang di wilayah pantai timur, pegunungan, dan pantai Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azrul Nasution. Dan saya Yunis Syalfani pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.